Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Johnston Balang dalam tutorial langkah-langkah membuat khotbah yang alkitabiah. Di dalam langkah yang pertama dalam video tutorial yang lalu, kita sudah belajar bagaimana memilih nats khotbah kita. Ya, ada langkah-langkah yang kita sudah ikuti, dan saya berharap Bapak Ibu sudah menemukan setelah latihan, ya, sudah menemukan nats khotbah Bapak Ibu masing-masing. Nah, di dalam langkah kedua ini kita akan ditolong untuk membuat pokok dan tema khotbah kita. Ini yang akan kita bahas di dalam langkah yang kedua ini. Ya, Bapak Ibu, di dalam langkah kedua ini ada dua hal yang kita harus lakukan di dalam bagian ini. Yang pertama itu adalah kita harus menemukan pokoknya terlebih dahulu. Setelah kita memilih nats di dalam langkah pertama itu, langkah selanjutnya adalah kita baca nats itu. Kita baca natsnya berulang-ulang kali. Ayat yang Bapak Ibu sudah tetapkan itu baca berulang-ulang kali. Tujuan membaca berulang kali adalah supaya kita menemukan pokok bahasan dari ayat-ayat itu apa. Apa yang dibicarakan di dalam nats itu? Tentang apa sih ayat itu? Nah, yang kedua, ada macam-macam pokok. Misalnya, nats yang kita baca itu, oh ternyata dia berbicara tentang doa. Apakah tentang iman, apakah tentang kasih, setia, tekun, berkat, bahagia, makmur, atau kasih karunia, persembahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya pokok-pokok. Jadi kita harus temukan pokok dari ayat-ayat yang kita baca itu. Biasanya pokok itu terdiri dari satu kata. Ya, seperti doa, iman, kasih, setia, dan seterusnya itu satu kata. Atau dua kata yang mengandung satu makna. Misalnya kasih karunia. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maka kasih itu memiliki arti tersendiri, karunia juga memiliki arti tersendiri. Dia hanya bisa berarti memiliki makna anugerah hanya kalau dia digabungkan, kasih karunia, seperti itu. Nah, kata yang menjadi inti itulah yang disebut dengan pokok, ya. Inti dari sebuah nats itu yang kita sebut dengan pokok. Ya. Selanjutnya dalam bagian ini, yang kedua adalah membuat kalimat tema. Membuat kalimat tema atau tema kita. Nah, Bapak Ibu, pokok tadi, yang pertama tadi, pokok yang sudah kita temukan tadi, kita bentuk atau kita kembangkan menjadi sebuah kalimat lengkap. Itu kan tadi kita baru satu kata ya, misalnya tentang doa. Nah, itu kita harus kembangkan menjadi sebuah kalimat lengkap. Dan kalimat itu yang merupakan ringkasan dari nats khotbah kita. Kalimat temanya itu nanti, kalimat lengkap itu. Itulah yang disebut dengan kalimat tema kita. Tentunya ini mewakili isi teks kita, nats kita. Kalau kita katakan doa yang berkuasa, maka nats itu betul-betul membahas tentang kuasa doa itu. Ya.
Jadi itu yang dimaksudkan, dibangun dari pokok, kemudian dibuat kalimat lengkap menjadi sebuah kalimat tema, doa yang berkuasa, misalnya seperti itu. Nah, tapi betul-betul ayat tersebut memang berbicara tentang doa yang berkuasa itu macam apa. Jadi dalam sebuah kalimat tema harus mengandung pokok. Kalimat tema harus ada unsur pokoknya. Jadi pokok yang dikembangkan menjadi sebuah kalimat tema. Nah, karena pokok itu terlalu luas, misalnya tentang doa, tentang kasih itu terlalu luas. Doa, iman, seperti itu terlalu luas sekali. Karena itu, maka kalimat temanya yang akan mempersempit pokok itu. Ya. Nah, dalam kalimat tema juga akan terlihat tujuan dari khotbah kita itu kemana, arahnya ini kemana. Jadi akan terlihat. Kalau misalnya temanya adalah doa yang berkuasa, berarti tujuannya bagaimana supaya kita memiliki doa yang berkuasa. Atau apa itu doa yang berkuasa itu? Nah, jadi pasti ada tujuan dan arah dari khotbah kita itu. Nah, misalnya seperti ini. Temanya, ini sudah menjadi kalimat tema ya. Keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Makanya tujuan atau arah khotbah kita itu adalah bagaimana caranya kita memiliki keluarga yang diberkati. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tetap eksis di tengah krisis misalnya. Arahnya atau tujuannya, bagaimana caranya supaya kita tetap eksis sekalipun di tengah-tengah situasi krisis. Seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat berikutnya ini tentang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita membuat sebuah kalimat tema. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa ciri-ciri dari kalimat tema yang baik yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalimat tema itu merupakan fokus atau tujuan khotbah kita. Yang kedua, kalimat tema muncul atau berasal berdasarkan pada nats. Ya, tidak boleh tema itu di luar dari nats kita. Dan yang ketiga, memuat suatu kebenaran kekal. Harus alkitabiah dari dalam Alkitab. Dan yang keempat, singkat. Maksimal 8 kata yang berarti. Jangan panjang-panjang temanya agar tidak mudah dilupakan. Dan yang kelima, jelas. Maksudnya tidak mengandung kata kiasan. Sehingga umat tidak perlu lagi mengira-ngira atau menafsirkan apa ini yang dimaksudkan. Jadi tema itu harus jelas. Dan yang keenam, meringkaskan seluruh khotbah dalam satu kalimat. Itu ciri-ciri dari kalimat tema yang baik. Ya, selanjutnya ini contoh ya Bapak Ibu, contoh membuat tema khotbah. Misalnya nats firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Pokok dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu tentang doa. Satu kata ya, itu satu kata. Pokoknya adalah doa. Nah, temanya, kalimat lengkapnya kuasa doa. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu kita berkhotbah, kemudian kita katakan tema khotbah saya hari ini adalah doa. Nah, itu tidak pas. Itu tidak benar ya.
Karena itu yang kita sebutkan itu baru pokok, bukan tema. Tema itu adalah sebuah kalimat yang lengkap dan mempersempit isi dari khotbah kita. Mazmur 133. Pokok di situ adalah tentang rukun. Nah, temanya adalah rukun itu indah. Misalnya seperti itu ya. Rukun itu indah. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Pokoknya tentang pertolongan. Kemudian tema Allah sumber pertolongan. Nah, bisa Allah sumber pertolongan kita, misalnya seperti itu. Mazmur 84 misalnya. Pokoknya tentang ibadah. Di situ berbicara tentang ibadah. Temanya bisa ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu macam apa? Itu harus dijawab oleh Mazmur 84. Begitu juga tentang kuasa doa. Kuasa doa itu macam apa? Lukas 18 ayat 1 sampai 8 harus menjawabnya. Rukun itu indah. Mazmur 133 harus menjawab tentang kenapa sih rukun itu indah? Begitu. Ya. Selanjutnya kita lihat Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Ini berbicara tentang iman. Nah, tentang itu kalau berbicara tentang itu namanya pokok. Pokoknya tentang iman. Kemudian temanya iman yang menjadi kenyataan. Iman yang menjadi kenyataan. Ya, seperti itu. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang berkat. Nah, itu pokok. Jadi kita tidak bisa katakan tema khotbah saya hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 temanya adalah berkat. Tidak begitu. Tapi kita harus buat kalimat lengkap. Misalnya keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, ini semua yang di sebelah kanan itu adalah kalimat tema kita. Jadi begitu Bapak Ibu, cara membuat kalimat tema. Jadi cari dulu pokoknya, kemudian pokok itu dilengkapi menjadi sebuah kalimat lengkap, dan itulah kalimat tema kita. Tentunya kalimat tema itu ada jawabannya di dalam nats kita, nats khotbah kita. Ya, begitu ya Bapak Ibu tentang contoh membuat tema khotbah kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu latihan membuat kalimat tema. Mulai dari memilih nats di langkah pertama itu ya. Pilih 5 nats Alkitab. Dari masing-masing nats itu temukanlah pokoknya. Tentang apa? Baca berkali-kali supaya menemukan pokoknya. Nah, kemudian dari pokok itu rumuskanlah, susunlah dalam sebuah kalimat tema. Contoh seperti yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Buat seperti contoh itu. Lengkapi pokoknya menjadi sebuah kalimat tema. Ya, saya berharap ini bisa menolong Bapak Ibu untuk terus mengembangkan dan berlatih terus. Ya, demikianlah Bapak Ibu tutorial kita di langkah kedua ini. Kiranya dapat menolong kita untuk membuat pokok dan tema khotbah kita. Kiranya materi ini dapat menolong sedikit bagi kita yang rindu melengkapi diri untuk pelayanan ke depan yang lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, sekiranya video tutorial ini memberkati Bapak Ibu,
Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman kita atau hamba-hamba Tuhan yang lain supaya kita dapat belajar bersama-sama. Sampai bertemu di tutorial di langkah ketiga yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.